Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Tsumma amma ba'd. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membaca kitab Min Hidayati Suratul Fatihah, kumpulan hidayah, petunjuk-petunjuk berharga yang ada di surat Al-Fatihah, yang kitab kecil ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sudah masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang As-Siratul Mustaqim, ya, jalan yang lurus. Siratul Mustaqim. Baik, mari kita baca apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak di sini. قال المصنف حفظه الله تعالى: والحديث على الصراط المستقيم وهو من هدايات هذه السورة المباركة ينحصر في النقاط التالية. Mengenai Siratul Mustaqim, ya, jika kita berbicara mengenai Siratul Mustaqim, maka dan Siratul Mustaqim ini merupakan hidayah, ya, bagian dari petunjuk-petunjuk yang ada dalam surat Al-Fatihah yang berkah ini, ya, maka pembicaraan kita terbagi menjadi 4 poin, ya. Terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, al-hidayatu ila siratul mustaqim minnatun minallah. Ya, pertama, bahwa hidayah atau kita diberi petunjuk untuk berada di jalan yang lurus, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah menuju jalan yang lurus itu merupakan murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama yang akan dibahas oleh Syekh di sini. Kemudian yang kedua, saniyan ma huwa siratul mustaqim. Pembahasan yang kedua adalah tentang definisi siratul mustaqim. Definisi jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim dalam surat Al-Fatihah? Kemudian pembahasan yang ketiga, awaiqus sayri 'ala siratul mustaqim. Yaitu penghalang-penghalang apa saja, ya. Penghalang-penghalang apa saja, ya, dalam perjalanan, ya, mengarungi jalan yang lurus. Awaiq, ya, penghalang apa saja dalam perjalanan di jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Kemudian rabi'an, yang keempat, terakhir adalah manhum ahlu as-siratil mustaqim. Bicara tentang siapa saja orang-orang yang, ya, berjalan di atas jalan yang lurus. Ya. Siapa saja orang-orang yang dilabeli dengan ahli siratul mustaqim, orang-orang yang berjalan di atas siratul mustaqim. Nah, jadi ada 4 pembahasan utama di sini. Kita ulang. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwasannya, ya, hidayah menuju jalan yang lurus atau hidayah kita bisa berjalan di jalan yang lurus, siratul mustaqim, itu merupakan murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ya, akan dibahas nanti tentang pengertian, ya, siratul mustaqim, definisinya apa, ya, apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim. Kemudian yang ketiga, penghalang-penghalang, ya, perjalanan
di atas jalan yang lurus. Kemudian yang keempat adalah akan dibahas tentang siapa ya, mereka para ahlu siratal mustaqim. Itu orang-orang yang istiqomah berjalan di atas jalan yang lurus. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ya, awalan al-hidayatu ila siratal mustaqim minnatun minallah. Hidayah kepada jalan yang lurus ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu huwal hadi, yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah adalah Al-Hadi. Allah dialah Al-Hadi, yang Maha memberi petunjuk, yaitu yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan juga sebaliknya, Allah lah yang menyesatkan ya siapa saja yang Dia kehendaki. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dalam surat Yunus ayat ke-25. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yad'u ila daris salam. Allah menyeru ke ya kepada surga. Ya, daris salam. Ya, Allah menyeru manusia kepada surga, wa yahdi man yasha', dan Allah memberi petunjuk pada siapa saja yang Dia kehendaki ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Itu jalan yang mengantarkan menuju daris salam, yaitu surga. Ya. Wa fil ayatil ukhra, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Dalam surat Az-Zumar, surat Fatir ya. 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 Apakah sama ya orang yang menganggap amal yang buruk itu baik ya dengan orang yang diberi petunjuk? Fa innallaha yudhillu man yasha'. Karena sungguhnya hanya Allah lah yang menyesatkan orang-orang yang dikehendaki, wa yahdi man yasha'. Dan hanya Allah yang memberi petunjuk bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Fal hidayatu biyadihi ta'ala. Maka hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fama ahwajana, thumma ma ahwajana, thumma ma ahwajana ila an nudima su'ala Rabbi Subhanahu wa taala an yahdiyana siratahul mustaqim. Ya. Kata Syekh di sini, maka kita sangat butuh ya. Kita betul-betul butuh ya untuk senantiasa meminta kepada Allah ya, ila an nudima su'ala Rabbi. Kita butuh untuk senantiasa ya selalu meminta kepada Allah agar diberi petunjuk, agar diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Ya. Ya, hal ini senada dengan yang disampaikan juga oleh para ulama, di antara Syekh bin Baz juga pernah mengatakan perkataan beliau yang terkenal ya, bahwa sepintar apapun kita, sesoleh apapun kita, sehebat apapun kita tetap membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun kita. Mau kita ustadz, mau kita santri, mau kita dokter, mau kita orang biasa, mau kita orang miskin, orang kaya, mau kita orang soleh, mau kita banyak maksiat, semua ya butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh mengatakan, ya kita betul-betul butuh ya, dan kita sangat butuh untuk senantiasa meminta kepada Allah hidayah. Kemudian kita lanjutkan, wa fi du'ail qunut, dan dalam doa qunut
kita diperintahkan membaca Allahumma hdini fiman hadai. Ya Allah, tunjukilah aku ya bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Wa fi hadits Ali, dan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah menyampaikan nasihat kepadaku, ya apa bunyinya, qul, katakanlah wahai Ali, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Ali, katakanlah, ya ya berdoalah dengan doa Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku as'aluka, aku mohon padamu al-huda, petunjuk, wassadad, dan juga ketetapan. Wa fi haditsil Barra, dalam hadis Barra bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumul Khandaq, bahwasanya Nabi SAW pada perang Khandaq pernah mengucapkan Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Nabi mengucapkan, ya Allah, seandainya bukan karena engkau, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk, dan kami tidak akan bersedekah, dan juga kami tidak akan melaksanakan sholat. Nah, jadi di sabda Nabi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ya kita tidak akan bisa sampai di titik ini ya, mengenal Islam, bahkan lahir Islam, kemudian mengenal hidayah Islam, hidayah sunnah, ya berada di jalan yang lurus, ya berkumpul dengan orang-orang soleh, mendatangi majelis ilmu, bersedekah, kemudian rutin melaksanakan sholat, ya senantiasa eh, selalu berdoa kepada Allah, ya, dan senantiasa beribadah, apapun itu, meninggalkan maksiat. Semua hal ini kita tidak bisa ya sampai pada hal tersebut dan istiqomah di atasnya kecuali ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, laula anta, kata Nabi SAW, mahtadaina. Jika bukan karena engkau, wahai Allah, jika bukan karenamu semata, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kita tidak akan mampu untuk bersedekah, dan juga kita tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian fal hidayah itu biyadihi. Kesimpulannya hidayah itu ada di tangan Allah. Wa huwa subhanahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Ila siratil mustaqim. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan petunjuk bagi siapapun yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Wa in lam yahdika rabbuka ila siratil mustaqim dhalalta fi hadhihi dunya. Kata Syekh, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanmu petunjuk kepada jalan yang lurus, ya, kepada jalannya yang lurus, maka engkau akan tersesat di dunia ini. Kenapa? Li'anna dunya mali'atun bil fitani wa mali'atun bis sawarifi. Karena dunia itu penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, dan juga penuh dengan penghalang-penghalang, godaan-godaan. Nah, apa saja godaannya? Kasyaitoni wa qurana issu'i wa nafsil ammarati bisu'i. Dunia penuh dengan godaan. Di antara godaannya ya terbagi jadi 3. Godaan dunia. Pertama berasal dari syaitan, ya, yang senantiasa menggoda manusia. Yang kedua, ya, godaan itu berasal dari teman-teman yang buruk, ya, kawan-kawan yang buruk yang mengajak kepada keburukan. Dan yang ketiga adalah nafsu, ya, nafsu yang senantiasa yang mengajak kepada keburukan dan dosa. Ya, walihada qala man qala. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan laisal ajabu mimman halaka kaifa halaka walakinnal ajaba mimman naja kaifa naja. Ya. Maka dikatakan
bukan sesuatu yang menakjubkan atau tidak mengherankan. Ya, orang yang celaka, bagaimana dia bisa celaka? Ya. Tapi yang mengherankan, yang menakjubkan adalah orang yang bisa selamat. Bagaimana dia selamat? Ya. Jadi yang menjadi fokus kita adalah selamat. Ya, orang-orang yang selamat. Bagaimana cara mereka bisa selamat dari godaan-godaan tadi? Adapun orang yang celaka, maka tidak mengherankan karena godaannya banyak. Ya, dari syaitan, dari teman-teman yang buruk, kemudian dari diri manusia itu sendiri yang memiliki nafsu yang mengajak kepada keburukan. Maka tidak mengherankan jika dia celaka. Tapi bagaimana yang menakjubkan adalah orang-orang yang selamat. Bagaimana cara mereka bisa selamat dari godaan-godaan tadi. Li'anna sawada katsira. Ya, sekali lagi karena godaan, ya, penghalang-penghalang, ya, itu sangat banyak. Wala 'asima min amrillahi illa man rahim. Ya. Dan tidak ada yang bisa selamat dan tidak ada yang bisa selamat dari ketetapan Allah kecuali orang yang dirahmati olehnya. Wal hidayatu minnatuhu subhanahu. Ya, maka kesimpulannya hidayah itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anta ta'rifu nafsaka bi annaka faqirun ila hidayatillahi laka wa annaka bihajatin an yahdiyaka rabbuka subhanahu wa ta'ala ila tariqihil mustaqim. Ya. Maka dengan demikian engkau mengetahui kadar dirimu, ya, bahwa engkau sangat fakir, sangat butuh, ya, kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Engkau sangat butuh, ya, Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya. Wa annaka bihajatin an yahdiyaka rabbuka. Engkau sangat butuh, ya, hidayah Allah ke jalan yang lurus. Maka kesimpulannya di poin yang pertama ini, ya, kita harus menyadari dan memahami bahwasanya hidayah ke jalan yang lurus, ya, itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengetahui hal tersebut, ya, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya, ya, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Ya. Dan hal ini merupakan kebutuhan yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Hajah yang paling penting adalah hidayah. Setiap waktu, ya, setiap keadaan, setiap momen, kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua tadi disampaikan oleh Syekh bahwasanya kenapa kita sangat butuh? Ya, karena di dunia ini godaan-godaan dan penghalang itu banyak sekali, ya, yang memalingkan kita dari hidayah. Yaitu tadi syaitan, kemudian teman-teman yang buruk dan nafsu manusia yang mengajak kepada keburukan. Ya. Maka dengan ditambah adanya godaan-godaan tadi di dunia ini, ya, kita tambah butuh lagi untuk, ya, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita coba baca poin yang kedua di sini, ya, ma huwas siratul mustaqim. Poin yang kedua berkaitan tentang, ya, apa yang dimaksud siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, ini agak sedikit panjang. As-siratul mustaqim huwa at-tariqul ladzi la, ya, i'wijaja fihi wala mailan atau la iwaja fihi wala mailan. Jalan yang lurus adalah jalan yang, ya, tidak ada kebengkokan padanya dan tidak ada, ya, apa, condong padanya atau miring, ya. Jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus, tidak miring ke kanan atau
kiri. Tidak condong ke kanan atau kiri. Walan khirafa dzatal yamini wala dzatal shimal. Tidak berbelok ke kanan maupun kiri, lurus, ya. Sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Nabi bersabda, sungguhnya aku telah meninggalkan kalian, ya, di atas petunjuk yang terang. Aku telah meninggalkan kalian di atas petunjuk yang terang. Seterang apa? Lailaha kanahariha. Malamnya itu seperti siangnya, terang benderang. La yazighu anha ba'di illa halik. Ya, tidak ada seorang pun yang berpaling darinya, dari petunjukku tadi yang terang benderang, setelah aku wafat, illa halik, kecuali dia akan celaka. Ya. Kemudian wasu'ila Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang apa itu jalan yang lurus. Maka beliau mengatakan huwa tariqun, ya, tarakana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalih. Ya, ia adalah, ya, Shiratal Mustaqim adalah jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggalkan kita, ya, di awalnya. Ya, wa akhiruhu fil jannah. Dan ending dalam jalan tersebut adalah surga. Ya, ending dari Shiratal Mustaqim, akhir dari Shiratal Mustaqim adalah surga. Wa ala janbatay tariq, ya, wa ala janbatay tariq an yaminihi wa an shamalihi jawadun. Dan di sisi jalan yang lurus tersebut, di sisi kanan maupun sisi kirinya ada jawad, ya. Ada pintu-pintu keburukan. Ada pintu-pintu yang mengantarkan pada keburukan dan kebinasaan. Ya, ini definisi Shiratal Mustaqim yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, ada satu jalan yang Nabi SAW meninggalkan kita di awal jalan tersebut, ya, supaya kita meniti jalan itu, ya, yang ujungnya nanti adalah surga. Tapi yang perlu kita hati-hati adalah ternyata nggak cuma itu, ternyata di kanan dan kirinya, ala janbatay thariq, di kanan dan kiri jalan tersebut ada, ya, pintu-pintu, ya, ada jalan-jalan lain yang mengantarkan kepada keburukan. Jelas insya Allah, ini definisi Shiratal Mustaqim yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan definisi sebelumnya yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, bahwa beliau meninggalkan kita, ya, di atas petunjuk yang terang benderang. Ya, yaitu Shiratal Mustaqim tadi, terang benderang. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk tersebut, ya, maka akan celaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga kepada kita tentang Shiratal Mustaqim ini, ya, dengan perumpamaan, ya, dengan perumpamaan yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Ya, maka Nabi SAW, ya, pada suatu hari membuat sebuah garis, ya, di tanah. Ya, beliau membuat satu garis lurus di tanah, kemudian wa khatta khattain an yaminihi, dan beliau membuat, ya, dua garis di samping kanannya. Jadi ada satu garis lurus, beliau garis lurus, kemudian beliau garis di samping kanannya dua garis. Wa khatta khattain an yasarihi. Kemudian di sebelah kirinya beliau pun, ya, gambarkan dua garis. Berarti ada 5 garis. Yang pertama garis lurus, ya. Yang kedua garis di kanan 2,
kemudian yang ketiga garis di kiri 2. Ya. Tsumma wada'a yadahu fil khattil aswad. Ya. Kemudian beliau meletakkan tangannya ya di atas garis yang lurus tadi. Ya. Kemudian beliau bersabda, hada sabilullah. Inilah jalan Allah. Di jalan yang lurus ini adalah jalannya Allah. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian beliau seraya ya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Maka sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Sambil menunjuk ke jalan lurus yang beliau, ya garis lurus yang beliau gambar tadi. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan ya as-subul, jalan-jalan. Fatafarraqu bikum. Kenapa? Karena jalan-jalan tersebut, jalan-jalan yang di kanan dan kiri tadi akan mencerai-beraikan kalian an sabilih, dari jalan Allah Subhanahu wa taala tadi, jalan yang lurus. Ya. Jadi ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Beliau menggambar satu garis lurus, kemudian di kanan kirinya ada garis-garis lainnya yang beliau mengatakan, ya seraya berfirman bahwa ini jalan yang lurus, ini adalah jalannya Allah, maka ikutilah jalan ini dan jangan ikuti jalan-jalan yang di samping kanan dan kirinya. Karena jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian, ya, akan memisahkan kalian dari jalan yang lurus ini, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh, li'anna syaitana jalisun lil 'abdi fi tariqihil mustaqim. Yuridu an ya'khudha bihi dzatal yamini wa dzatal shimal. Ya, kembali lagi bahwasanya syaitan itu senantiasa ya, syaitan itu senantiasa duduk ya, menunggu kita, ya, senantiasa ada untuk menggoda kita ya di jalan yang lurus tersebut. Dan syaitan ingin menarik kita untuk ya belok ke kanan atau belok ke kiri. Menggoda kita untuk berpaling dari jalan yang lurus tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16 ya. Di sini syaitan mengatakan ya, fa bima aghwaytani, karena engkau telah menghukumku tersesat ya, atau karena engkau ya Allah telah menghukumiku tersesat ya, la aqudannahum atau la aqudanna lahum, maka aku akan menghalangi mereka ya dari jalanmu yang lurus, yaitu menghalangi manusia. Ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata syaitan, aku akan mendatangi mereka para manusia min baini aydihim ya, melalui arah depan mereka, wa min khalfihim, dan juga dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan juga dari arah kiri mereka. Syaitan akan datang pada menggoda manusia dari segala arah. Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan niscaya engkau ya Allah tidak akan mendapati ya, atau niscaya engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Dan engkau akan mendapati mereka, banyak dari mereka tidak bersyukur. Walihada ya. Oleh karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadis Sabrah, dalam hadis Sabrah bin Abi Fakih, ya Nabi mengatakan inna syaitana qa'ada libni adama bi at-turuqihi.
Sungguhnya syaitan itu senantiasa mengintai, ya, untuk menghalang-halangi anak Adam, ya, di seluruh jalan-jalannya, ya, di seluruh jalan-jalannya. Ai kullu tariqin yaslukuhu ibnu Adam asyaitanu, ya, qa'idun fihi yuridu an yuharrifahu wa an yusarrifahu anil haqqi wa anil huda. Jadi semua jalan yang dilalui seorang hamba ibnu Adam, ya, maka syaitan akan duduk di sana, ya, akan stay di sana, mengintai, ya, hamba tersebut, orang tersebut, ya, dan syaitan ingin, ya, memalingkannya, ya, dan juga menariknya dari al-haq, dari kebenaran, dan juga dari petunjuk, dari hidayah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yaitu maksudnya aktsarul khalqi matu 'alal kufri billahi wa 'ala 'adami syukri lillah. Ini maksud dari firman Allah tadi, dan pasti kata syaitan, engkau ya Allah, ya, mendapati mereka kebanyakan tidak bersyukur para manusia. Maksudnya adalah aktsarul khalqi matu 'alal kufr. Kebanyakan manusia itu mati dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan kufur kepada Allah wa 'ala 'adami syukri lillah, dan mati dalam keadaan, ya, tidak bersyukur kepada Allah. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Allah berfirman dalam surat Yusuf, dan sebagian manusia tidak akan beriman, ya, meskipun kamu sangat ingin mereka beriman. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya, dan banyak manusia itu tidak beriman meskipun engkau sangat menginginkannya. Ya. Kemudian wa hunaka aidon masalun akhar ajibun darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayani siratillah mustaqim. Ya, dan juga di sana ada perumpamaan lain, ya, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang apa itu siratul mustaqim. Dari Nawas bin Sam'an al-Ansari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Ya, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. Wa ala janbatai as-sirati, ya, suron. Ada jalan yang lurus. Allah berikan perumpamaan. Dan di kedua sisi jalan tersebut terdapat dinding. Ya, ada jalan yang lurus, di kanan kirinya ada dinding. Ya, ada dinding. Satu di kanan, satu di kiri. Fihima abwabun mufattahah. Di kedua dinding tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Berarti nggak tertutup, ya, pintunya terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhah. Dan di atas pintu tersebut, di atas pintu-pintu tadi ada tirai yang dijulurkan. Ada tirai yang dijulurkan. Pintunya terbuka, ada tirainya. Wa 'ala babis sirat da'in. Ya. Dan di apa namanya? Dan di jalan lurus tersebut, ya, sekarang kita pindah ke jalan yang lurus. Di jalan yang lurus tersebut ada seorang penyeru yang menyeru manusia. Dia mengatakan, ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju. Ya. Jadi di apa namanya? Di atas jalan yang lurus tadi, ya, di jalan yang lurus tadi ada seorang yang menyeru, wahai manusia, masuklah ke dalam jalan yang lurus ini. Ya, masuklah kalian semua ke dalam jalan yang lurus. Dan jangan kalian menoleh ke kanan dan ke kiri.
Jangan kalian menyimpang. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Dan juga ada penyeru yang kedua, yaitu penyeru yang ada di atas jalan yang lurus. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala. Ya. Yang tugas penyeru ini apa? Jika ada seorang yang ingin ya membuka ya, salah satu di antara pintu-pintu tadi yang ada di kanan dan kiri jalan yang lurus, maka si penyeru ini ya berkata, waihak la taftahu. Celaka engkau, ya jangan buka pintu tersebut. Fa innaka in taftahu talijhu. Karena jika engkau buka tirai tadi, ya, engkau buka tirai tersebut, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Ya, akan masuk ke dalam pintu tadi. Wassiratu, maka jalan yang lurus di sini adalah al-Islam, agama Islam. Wasuron, dan dua dinding yang ada di kanan dan kiri jalan tersebut, jalan lurus tersebut adalah hududullah, ya, batasan-batasan Allah atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bisa dikatakan dinding-dinding tadi ya adalah batasnya, hukum-hukum Allah. Wal abwab al-mufattahah, dan pintu-pintu yang ada di dinding tadi adalah maharimullah. Ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat, dan penyeru yang ada di ya jalan yang lurus tadi di awal, ya jalan yang lurus yang menyeru supaya manusia masuk ke dalam jalan yang lurus adalah Al-Qur'an. Penyeruan yang pertama itu adalah Al-Qur'an. Wa da'i min fawqis sirat, dan penyeru yang kedua yang menyeru dari atas ya jalan yang lurus, dia adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Ya, dia adalah wa'idnya Allah, yaitu bisa dikatakan kata hati, ya, kata hati yang Allah ya, tanamkan di dalam hati setiap muslim. Ya, ya, wa'idullah, penasehat ya yang Allah tanamkan di hati seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Imam Ahmad, dan disebutkan oleh Syekhul Albani. Ya, maka Syekh di sini berkata, hada wa'idun ja'alahu Allahu munabbihan lil muslim fi qalbihi yamna'uhu min isyanil haram. Maka penyeru yang kedua tadi dikatakan wa'idullah. Ya. Ini Allah jadikan penyeru tersebut ya dalam hati seorang muslim sebagai pengingat baginya ya dalam hatinya untuk mencegahnya ya terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Wa hadzal wa'id, dan nasihat ini yang ada di dalam hati seorang muslim, penasehat ini qad yafsudu idzan hamakal insanu fil muharramat. Jadi penasehat yang ada di dalam hati seorang muslim ini bisa saja mati, ya, bisa saja tidak berfungsi, bisa saja tidak ada, ya, jika seorang insan, seorang manusia itu, ya, terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayusbihu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Maka dia akan menjadi orang yang tidak mengerti, ya, tidak memahami hal-hal yang baik, dan dia tidak mengingkari hal-hal yang mungkar. Kama qala Rabb jalla wa ala jalla sya'nuhu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sungguhnya ya telah menutupi hati-hati mereka ya sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi hati-hati mereka itu tertutup ya karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ai ghatta qulubahum. Ya, ya, menutup hati-hati mereka, maka nu yaksibun. Ya. Karena apa? Karena sebab ya, dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ya. Maka
kalau bisa kita bahasakan apa ya? Nurani mungkin ya. Nurani atau fitrah tadi wa'id, penasehat yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati setiap muslim, ya, itu akan senantiasa ada, ya. Akan senantiasa ada, ya, ketika seorang muslim tadi ingin berbuat maksiat, ingin melakukan dosa, ingin membuka pintu-pintu, ya, yang mengantarkan kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, maka hati nurani akan mengatakan jangan buka pintu tersebut karena itu adalah hal yang diharamkan Allah, nggak boleh. Akan tetap seperti itu, ya, kecuali tadi dikatakan oleh Syekh ini, kecuali jika dia betul-betul tenggelam dalam maksiat yang nanti akan menodai hatinya, ya, akan menutupi hatinya sehingga, ya, nuraninya tidak berfungsi kembali. Maka dia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ya, bisa saja hal-hal yang baik itu dianggap buruk dan sebaliknya hal yang buruk itu dianggap baik karena sudah tertutupi hatinya oleh maksiat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ran alladzi dzakara Allahu kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi SAW bersabda, sungguhnya seorang hamba jika dia melakukan suatu dosa, satu maksiat, satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Setiap satu maksiat, satu titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a, maka jika dia stop, nggak maksiat, ya, dia stop perbuatan tersebut, dia tinggalkan perbuatan tersebut, wastaghfara, kemudian dia beristighfar, wa taba, kemudian dia bertobat, suqila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in ada, namun jika dia kembali melakukan maksiat tersebut, zida fiha, akan ditambahkan titik tersebut. Ya, titik yang hitam tadi. Hatta ta'lu qalbahu, sampai hatinya tertutup dengan titik-titik hitam tersebut. Wa huwa ron, dan itu adalah ron. Ya, namanya, yang menutup hati tadi berupa titik-titik hitam adalah ron. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka ada ron di hati-hati mereka. Ada sesuatu hitam yang menutupi hati mereka. Karena apa? Karena sebab dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ya. Kemudian kita tutup, kita baca fakrah terakhir di sini, asy-syahid an hadza matsalun ajibun li bayani shiratal mustaqim. Ya, maka pelajarannya adalah bahwa perumpamaan yang dibuat tadi ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perumpamaan yang menakjubkan, yang menjelaskan tentang shiratal mustaqim. Alladzi, ya, ja'alallahu matsalan lil Islam. Jadi shiratal mustaqim tadi dijadikan perumpamaan untuk Islam. Maka Islam ini adalah jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim itu adalah Islam. Islam adalah shiratal mustaqim. Ya. Dan di kedua sisi jalan tersebut ada dua tembok tadi, dua dinding. Huma hududullah. Dua dinding tersebut adalah, ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya syar'uhu alladhi amara ibadahu bil istiqamati alaihi wa adami mujawazatihi kama qala ta'ala tilka hududullahi fala ta'taduha. Ditafsirkan di sini maksud dari hududullah, batasan-batasan Allah adalah, ya, syariatnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk istiqomah di atasnya dan, ya, tidak melampauinya. Ya. Jadi maksud hududillah di sini yang pertama adalah syariat Allah yang kita diperintahkan untuk mengerjakan syariat tersebut.
Sebagaimana firman Allah, ya itu adalah ya hukum-hukum Allah, ya dari syariat Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggarnya. Jangan melanggar syariat atau hukum-hukum Allah. Wal abwabul lati 'alaiha suturun murkhatun tufdi bid-dakhil ila hududil muharramah. Sedangkan pintu-pintu ya yang ada di apa namanya di tembok-tembok di kedua tembok tadi adalah eh, afwan. Dan pintu-pintu yang ada tirainya tadi, ya, ini akan mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam ya batas-batas yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu yang ada tirainya tadi akan mengantarkan hamba ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala fi ayatin ukhra, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya, itu adalah batasan-batasan Allah, janganlah kalian mendekatinya. Ya, itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah, maka janganlah kalian dekati hal tersebut. Fahunal muradu bil hududil muharramat. Maka di sini ada makna yang berbeda. Makna hudud di sini, batasan-batasan Allah di sini adalah hal-hal yang diharamkan. Wa fil ayatil ula al muradu bil hududi ma adana Allahu bihi wa syara'ahu wa abahahu li ibadihi bi an la yatajawaza wa la yata'adda. Nah, jadi ada dua makna di sini ya tentang hudud ya. Makna yang pertama adalah tadi yang disebutkan oleh Syekh ya, yaitu syariat Allah, hukum-hukum Allah. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Ya, itu adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggar hukum tersebut. Syariat Allah. Kemudian makna yang kedua, tilka hududullahi fala taqrabuha. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah ini ya, Allah mengatakan itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Maka ada dua makna di sini. Yang pertama, hududullah itu artinya adalah syariat Allah, hukum-hukum Allah. Ya, mana hududullah yang kedua adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qala ala al-abwabi suturun. Ya. Kemudian ada faedah di sini, ya, kenapa disebut tirai? Ya, kenapa disebut tirai di situ? Jadi pintunya terbuka tapi tertutup dengan tirai, ya. Ya. Kata Syekh di sini, laisa 'alaiha aqfalun wa mafatih. Ya, jadi pintu-pintu tersebut nggak ada kuncinya, ya, nggak ada gemboknya. Ya, pintu terbuka cuman ditutupi dengan tirai. Ya, dan kita tahu tirai itu kalau terkena angin ya dia bisa menyingkap ya, bisa memperlihatkan isi pintu tadi. Ya. Pintunya juga terbuka. Fala tahtaj ila mu'alajah lid-dukhul. Kata Syekh di sini, maka kita tidak perlu usaha untuk memasuki pintu tersebut. Wa hadza fihi anna ad-dukhula ila al-harami la yahtaju ila waqtin katsir aw juhdin kabir. Maka faedahnya adalah kenapa disebut tirai dan pintunya terbuka, menandakan bahwasanya ya seorang hamba yang tergoda ya untuk melakukan hal-hal yang haram, maka ketika masuk ke pintu tersebut, melakukan hal-hal yang haram tersebut itu tidak membutuhkan waktu yang banyak atau usaha yang besar. Ringan. Orang mau berbuat maksiat itu ringan, apalagi zaman sekarang. Ya, pintunya terbuka, tidak dikunci, tidak digembok, ya, cuma dilapisi dengan tirai, maka mudah. Ya, di zaman sekarang, ya, orang bermaksiat mudah, ya, lewat HP-nya, ya, lewat gadgetnya, sosial media, ya, lewat sesuatu yang ada di kantongnya, mudah sekali. Ya. Maka ini, la yahtaj ila waqtin katsir au juhdin kabir. Untuk masuk ke pintu-pintu tersebut, pintu-pintu tadi ya, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh waktu yang banyak maupun ya usaha yang berat.
Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan eh, membaca faktor setelahnya, ya paragraf-paragraf setelahnya, ya insyaallah di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.